Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita kalkulus 2 di teorema fundamental kedua kalkulus di bab 4.4. Teorema fundamental pertama kalkulus yang kita pelajari di bab sebelumnya membahas hubungan antara integral tentu dengan turunan. Kedepannya hubungan ini akan melahirkan cara ampuh untuk menentukan integral tentu. Cara tersebut kita beri nama teorema, atau bukan kita yang ngasih nama ya, yang ngasih nama kubaro uriyadiyun ya, kubaro uriyadiyah. Jadi ya, ilmuwan-ilmuwan matematika yang menemukan kalkulus dulu, mereka memberi nama, dan kita juga setuju, teorema fundamental kedua kalkulus, dan akan kita gunakan lebih sering daripada teorema fundamental yang pertama yang sudah kita pelajari. Teorema fundamental kalkulus dengan teorema fundamental kedua ini masa depan cerah ya. Waktu mengintegralkan integral tentu ya, kita nggak perlu ngitung pakai jumlah Riemann, menentukan delta TI, menentukan delta XI itu ya, atau fXI, XI-nya siapa, nggak perlu pakai itu. Sudah langsung kita pakai anti turunannya. Nah, yang ini sangat-sangat membantu sekali. Masa depan sangat cerah kalau modelnya seperti itu ya. Misal f adalah suatu fungsi yang kontinu, sehingga kalau dia kontinu pasti terintegralkan. F itu kontinu di AB, sehingga dia terintegralkan di AB. F kapital begini adalah sebarang anti turunan dari f. Kalau f itu suatu fungsi, maka anti turunannya kan pasti banyak ya. Suatu f ditambah suatu konstanta gitu. Jadi family, dia suatu keluarga, bukan satu fungsi saja. Anti turunannya itu suatu family. Kita nyebutnya family atau kelas. Kelas juga kayaknya kurang cocok. Dia kumpulan dari fungsi-fungsi, tidak hanya satu. Nah, di teorema fundamental kedua ini f itu adalah sebarang anti turunan. Biasanya si f itu ya c-nya ini saya buang. Dianggap aja c-nya sama dengan 0. Karena yang paling gampang itu. F sebarang anti turunan dari si f kecil ini di interval AB, maka integral tentu atas f dari A sampai B adalah FB yang merupakan anti turunannya tadi si f dikurangi FA. Ini yang dipakai dulu di SMA waktu menghitung integral tentu. Ini buktinya. Misal X adalah sebarang titik di interval AB. Kita definisikan GX itu sebagai integral tentu dari A sampai X atas si FT ini terhadap T. Jadi kita pakai teorema fundamental pertama kalkulus. Maka kalau kita turunkan si G tadi, dia adalah si Fx. Kalau ini saya turunkan, saya ganti warna putih dulu. Saya turunkan terhadap X, dia jadinya adalah Fx menurut teorema fundamental pertama kalkulus. Jadi kita peroleh begini. Dan G adalah anti turunan dari F. Karena F tadi F kapital ini ya, F kapital ini juga anti turunan dari si F kecil ini, maka turunannya ini ada, ini sudah dibahas di bab turunan ya, maka turunannya pasti sama. Jika F suatu anti turunan, bahasnya bukan di bab turunan, bahasnya di bab anti turunan di 3.8. Jika F anti turunan, G anti turunan dari F, sama-sama dari F, maka si G aksen ya sama dengan si F aksen, yaitu ya si F tadi gitu. Dan di sini kita tahu si G yang merupakan anti turunan dari G aksen, F yang merupakan anti turunan dari F aksen ini, dia pasti berbedanya di suatu konstanta. Di suatu konstanta saja.
Misalkan ya, ini cuma contoh saja, tidak membuktikan. Ini cuma contoh saja. Saya punya X. Si G-nya itu adalah X. Tuh, jangan G lah. Gini wes, ya wes, G aksen adalah X. F aksennya juga X. Apakah G sama dengan F? Belum tentu. Karena G itu boleh jadi adalah setengah X kuadrat ditambah 5. Sedangkan F-nya adalah setengah X kuadrat ditambah 3 atau ditambah 0 atau dikurangi 11 gitu. Jadi ya F tidak sama dengan G, belum tentu sama dengan G. Cuman kalau kita kurangkan G dengan F itu, dia bedanya pasti cuman suatu konstanta. Jadi bisa kita tuliskan si fx itu sebagai gx ditambah suatu konstanta, begitu maksudnya. Nah, karena fg tadi kontinu di AB, dari mana? Dia kontinu di AB f-nya. Terus kemudian dia terintegralkan. Si fg-nya dia kontinu di AB. Sehingga bisa kita tulis si fa itu sebagai A tadi kan jadi batas yang kiri tadi ya. Si FA adalah GA ditambah C. Dari mana? Karena Fx sama dengan GX ditambah C untuk setiap X di A sampai B. Berarti kalau X-nya saya ganti A boleh, X-nya saya ganti B boleh, X-nya saya ganti semua bilangan real, suatu bilangan real sebarang dari A sampai B juga boleh. Karena X-nya tadi sebarang antara A sampai B. Dan FB adalah GB ditambah C. Oke. Terus mau ngapain kita kok menuliskan itu? Sehingga ini terdefinisi di AB, di interval tertutup AB. Karena FA-nya sudah ada, F yang kapital ya, dan FB-nya juga ada. Sehingga dia terdefinisi di AB. Kalau yang di atas tadi kan X-nya di AB, untuk A-nya tidak ikut, B-nya tidak ikut. Kenapa? Kalau kekontinuan itu di ujung sini harus terbukti ya. Dia kontinu kanan, kontinu kiri di bab kekontinuan kemarin. Jadi harus kita exclude. Makanya tadi dipisahkan waktu di sini, ini nggak langsung begini. Oke, selanjutnya karena menurut definisi mana tadi yang saya tulis ya? Oh, ini. Gx menyatakan integral dari A sampai X. Berarti kalau GA berarti dari A sampai A. Dari A sampai A nilainya adalah 0. Ini menurut sifat di integral tentu. Sehingga FA sama dengan GA ditambah C. Si GA-nya tadi adalah 0. 0 ditambah C adalah C. Sehingga FA sama dengan C. Dengan demikian kita peroleh FB dikurangi FA adalah FB-nya tadi siapa? FB-nya tadi adalah ini. FB adalah GB ditambah C. FA-nya adalah C. Berarti FB dikurangi FA adalah ini. Sehingga kita peroleh FB dikurangi FA adalah GB. Siapakah GB? GB adalah integral tentu dari A sampai B. Kalau ininya saya ganti dengan B. Tuh, sudah seperti yang diharapkan ini. Nah, di sini yang agak ajaib ya. Dulu waktu membahas tentang integral tentu, membahas tentang anti turunan, itu mungkin ada beberapa dari kalian yang curiga. Kenapa kok istilahnya kok mirip-mirip, simbolnya juga mirip antara anti turunan dengan integral tentu. Terus disebut anti turunan itu integral tak tentu. Kok sama-sama integral, apa hubungannya gitu ya. Dulu mungkin masih bertanya-tanya dan kayaknya mungkin suatu saat nanti akan dikasih tahu bahwa ini ada hubungannya. Dulu di bab 3.8 itu kita mendefinisikan integral tak tentu sebagai anti turunan. Di 4.2 kita definisikan integral tentu sebagai limit dari suatu jumlah Riemann. Dari awal sudah kita gunakan istilah yang sama, yaitu integral. Meskipun waktu itu kita mungkin sama sekali nggak tahu ya hubungannya.
antara antiturunan dengan integral tentu. Nah, teorema ini, teorema fundamental kedua kalkulus ini adalah teorema yang penting. Mau bilang super penting itu kok kayaknya melebih-lebihkan. Karena memang penting banget. Karena dengan teorema ini kita jadi tahu bahwa integral tak tentu yaitu antiturunan dan integral tentu yaitu luasan yang bertanda, jumlah Riemann itu punya keterkaitan yang sangat erat. Ini yang perlu kalian perhatikan juga adalah kata sebarang di sini. Sebarang itu artinya ya apapun antiturunannya si F kecil ini ternyata bisa berlaku untuk ini. Oke. Selanjutnya adalah contoh. Tunjukkan bahwa itu untuk suatu bilangan asli K. Jadi integral tentu dari A sampai B atas K terhadap X adalah K dikali B dikurangi A. Kalau kita perhatikan ya, kalau di gambar ini adalah K, ini suatu fungsi konstan saja. Kalau dari A sampai B, ya berarti kan luas dari persegi panjang ini, yang tingginya K, panjangnya ini, kalau ini katakan lebar lah ya, lebarnya K, panjangnya adalah B dikurangi A. Ya jelas ini. Oke, tapi kita nggak mau pakai cara itu ya. Kita definisikan di sini Fx sama dengan Kx adalah suatu antiturunan dari K. Kenapa saya memilih Kx? Kenapa saya nggak memilih Kx ditambah 15 padahal dia juga antiturunannya K? Karena saya mau yang gampangnya, yang simpelnya adalah Kx. Sedangkan teorema fundamental kedua tadi boleh kita pakai sebarang antiturunannya. Mau yang mana aja yang bagi kita gampang lah, bagi kita mudah. Jadi saya ambil di sini antiturunannya si K adalah Kx. Oke. Sehingga kalau kita pakai teorema fundamental yang kedua, bahwa integral atas K dari A sampai B terhadap X itu adalah FB dikurangi FA. FB adalah K dikali B, FA adalah K dikali A. Sehingga kalau kita faktorkan, kita peroleh K dikali B dikurangi A. Sudah seperti yang kita inginkan. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa itu. Lagi-lagi kita memakai teorema fundamental yang kedua saja. Antiturunan dari X saya ambil saja setengah X kuadrat. Nggak usah ditambah sesuatu. Ditambah 0 saja. Terus kita masukkan X-nya B dan kita masukkan X-nya A. Lalu kita kurangkan ini sehingga diperoleh ini. Sudah seperti yang diinginkan. Contoh yang ketiga, misalkan R bilangan rasional, R tidak sama dengan 1, maka integral tentu dari A sampai B atas X pangkat R ini terhadap X adalah ini. Mungkin di SMA kalian lihai ya mengerjakan seperti ini. Tanpa tahu sejarahnya gimana pun sudah bisa lihai mengerjakan seperti itu. Jadi saya yakin contoh 1, 2, 3 ini bukan contoh yang memusingkan, bukan contoh yang berat bagi kalian. Saya pilih salah satu antiturunan dari si F, dari si X pangkat R tadi, adalah yang ini, yang mudah saja. Sehingga, ya tinggal kita substitusikan nilai FB dan FA. FB dikurangi FA adalah ini yang sudah seperti yang diminta. Ini yang perlu dicatat ya. Jika R-nya negatif, maka 0 tidak boleh menjadi bagian dari interval AB. Kok bisa begitu? Karena kalau nanti ada 0 ya. Ganti warna dulu. 0 R-nya negatif. X pangkat R. Misalkan saya contohkan saja ya. R-nya adalah min 2, maka X pangkat min 2, waktu X-nya sama dengan 0, berarti kan 0 pangkat min 2. Artinya kan 1/0 kuadrat, ada pembagian dengan 0. Jadi tanda tanya di sini maksudnya adalah itu. Tentu saja min 2 cuma contoh dari
R yang negatif. Harusnya nanti kalian bisa mengembangkan pikiran sendiri untuk R negatif, maka kalau 0 itu masuk bagian dari AB akan begini. Akan ada pembagian dengan 0. Sedangkan di AB tadi kan dia harus continue, harus terbatas, harus terdefinisi juga. Continue tidak harus ya, continue tidak harus, dia harus terdefinisi. Padahal dia di 0 tidak terdefinisi, berarti tidak terdefinisi di AB dong, nanti nggak ada integralnya. Oke. Nah ini untuk notasi saja ya, untuk notasi saja. Untuk mempermudah kita notasikan saja ini menjadi ini. Ini bukan notasi baru saya kira, karena di SMA dulu notasinya juga begini. FP dikurangi FA itu kita notasikan sebagai Fx di A pit kurung begini, lalu B di sini A. Atau dulu ada yang mungkin ada yang menotasikan sebagai Fx begini, AB gitu. Cuman untuk di kuliah saya, di kuliah kita kalkulus ini kita mengikuti notasi yang ada di buku saja, yaitu kurung siku begitu. Sehingga kalau kita tulis ini ya, f x pangkat 3 per 3, ini diganti b ya, ini 5 pangkat 3, ini 3 dikurangi f 2 pangkat 3 dibagi dengan 3. Kita nggak menuliskan sebesar ini, cuman ini kita cari anti turunannya, taruh di sini, kemudian kita tulis batas bawahnya 2, batas atasnya adalah 5, kemudian kita di sini ini adalah si FB-nya, ini adalah FA-nya. Jadi kalau kita menjumpai notasi yang seperti ini, maknanya adalah ini. Contoh lagi, contohnya banyak. Tentukan ini menggunakan dua cara. Satu, menggunakan teorema fundamental kedua. Yang kedua, dengan terlebih dahulu menggunakan sifat linearnya integral tentu. Oke lah, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama adalah ini. Dari mana ini? Ini adalah anti turunan dari 4x dikurangi 6x kuadrat. Anti turunannya adalah itu. Batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Sehingga langsung saja kita eksekusi, nilainya adalah min 12. Nah, saya harap nggak lupa ya dari ini ke sini bagaimana caranya. Terus cara yang kedua, kita akan menggunakan sifat linier. Jadi ini dikurangi, ini saya sendirikan. Ini dikurangi ini. Kemudian 4 saya keluarkan menurut sifat linier. 6 di sini saya keluarkan ke sana. Jadinya seperti itu. Terus baru kita cari anti turunan untuk x dan x kuadrat. Ini anti turunannya untuk x, yang ini anti turunannya untuk x kuadrat. Kemudian kita substitusikan batas atas dan batas bawah dan batas atasnya. Sehingga jadilah ini dan nilainya sama, yaitu sama-sama min 12. Selanjutnya apa? Contoh lagi. Tentukan ini. Oke. Ada berapa ini contohnya ya? Jadi saya tulis lagi. Ini anti turunan dari fungsi ini. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, saya hitung ketemu nilai kurang lebih 65,68. Lanjut. Nanti kalau misalkan ketinggalan atau kurang paham, tinggal di pause saja videonya. Tentukan ini, contoh 6 dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus 1. Langsung kita peroleh secara tunai ya. Langsung saja T-nya diganti dengan X. Kalau kita menggunakan teorema fundamental kalkulus 2, kita melakukan ini. Jadi kita hitung anti turunannya dulu. Kita hitung integral tentunya dulu. Ini ketemu. Oke, karena cos 0 sama dengan 1, maka kita peroleh min 3 dikali cos X ditambah 3. Lalu kita turunkan si integral tentu tadi.
jadilah 3 dikali sin X, yang tentu saja sama dengan cara yang ini, harusnya memang sama. Oh, bukan contoh ya. Nah, sekarang yang lain. Secara simbolik, ya, untuk menunjukkan keterkaitan antara integral tentu dan integral tak tentu tadi, melalui teorema fundamental kalkulus 2 kita tuliskan ini jadi ini. Jadi apa ini bedanya? Ini integral tak tentu, ini integral tentu, yang ini integral tak tentu. Yang ini integral tentu, yang di sini anti turunan. Gitu. Untuk menunjukkan keterkaitannya antara integral tentu dengan integral tak tentu atau anti turunan. Selanjutnya adalah metode substitusi. Apa ini metode substitusi ini? Ini adalah metode substitusinya, merupakan suatu teorema. Di subbab 3.8 kita sudah membahas tentang metode substitusi untuk aturan pangkat. Nanti dibaca lagi ya, dibuka lagi kalau lupa. Aturan tersebut bisa kita perluas ke kasus yang lebih umum dengan teorema substitusi untuk integral tentu ini yang sekarang kalian lihat ini. Jika kalian jeli ya, bukan agar-agar jeli. Jika kalian cermat, teliti, maka sebenarnya teorema yang kalian lihat ini bahwa teorema yang kalian lihat ini adalah aturan substitusi. Ya kan memang katanya begitu. Saya ulangi. Kalian akan lihat bahwa aturan substitusi ini itu sebenarnya aturan rantai tapi dibalik ya. Kalau dulu kalian menurunkan ini jadinya begini, sekarang kalian akan mencari integral tak tentu atau anti turunan dari ini menjadi itu. Nah, kan cuman begitu saja, cuman aturan rantai yang dibalik. Bukti. Wah, untuk membuktikan, sebelum buru-buru ke sana ya, yang harus kita lakukan untuk membuktikan teorema ini adalah kita harus menunjukkan bahwa turunan dari suku yang di kanan ini, bahwa turunan dari ini adalah ini. Tuh gampang toh, kalau mau membuktikan suatu anti turunan kan dari dulu memang begitu caranya. Turunan dari kenapa integral dari fx dx itu adalah si f kapital ini? Ya karena si f kapital ini kalau saya turunkan jadinya si ini, ya kan gitu. Ini caranya juga begitu. Ya yang kanan ini kita turunkan saja. Kalau jadi yang kiri ini, yang di dalam simbol integral tak tentu ini, berarti kita sudah membuktikan. Oke, pakai aturan rantai ya. Pakai aturan rantai kita peroleh turunannya ini adalah ini. Si f aksen, f-nya f kapital, itu kalau kita turunkan terhadap gx, hasilnya adalah si f ini. Sudah begitu saja. Biasanya cara kita pakai teorema ini, jadi kalau ada soal gitu ya, cara makainya, misalkan kita akan menentukan integral tentu, integral tak tentu dari f gx dikali g aksen x dx itu, yang kita lakukan adalah menganggap yang gx ini sebagai u, dan kita peroleh ini sebagai du-nya. Jadi du-nya adalah g aksen dx. Sehingga kalau kita proses, dia menjadi ya, seperti itu ya. Ini kelebaran ini, u-nya itu yang gx saja ini loh, yang ini loh. Sehingga integral dari fu du adalah f, karena anti turunan dari si f tadi adalah f kapital, fu ditambah c, u-nya siapa? gx, jadi f gx ditambah c. Nanti caranya begitu biasanya. Nah, untuk lebih memahamkan kita langsung pakai di soal saja, di contoh. Contoh 7, contohnya kok banyak sekali ya. Kita akan menentukan anti turunan atau integral tak tentu dari sin 3x. Kita misalkan si u itu adalah 3x. Jadi du-nya adalah
3 dx. du per dx adalah 3, turunan u terhadap x adalah 3, maka du saja adalah 3 dx. Nah, nanti dilihat lagi ya, ini turunan ada yang derivatif, ada yang diferensial. Kalau model diferensial yang seperti ini, model yang derivatif atau turunan yang seperti itu. Bolehlah kalian kalau untuk tujuan ingatan, ya wes dx-nya saya taruh sini gitu ya, boleh saja. Sehingga kita peroleh sin 3x, ini saya anggap u ya. Sin u, ini sin u, sedangkan du-nya adalah ini du. Du-nya 3 kali dx. Du-nya 3 dx, padahal di sini tidak ada 3-nya ya. Ya sudah, ditambah sendiri aja. 3 ditambah di sini, cuman harus dikali dengan 1/3. Biar apa? Ya biar nggak berubah soalnya. Kan ini sama aja dengan 1. Jadi bisa saya tulis di sini 1/3 sin 3x dikali 3 dx. So, ini 3 dikali 1/3 adalah 1. Jadi tidak berubah soalnya. Kenapa harus saya kasih 3 dx? Karena itu du, masa depan cerah kalau saya punya 3 dx di sini. Sehingga saya bisa keluarkan menurut sifat linear dari integral. Kita bisa keluarkan 1/3-nya, kita tuliskan dia sin u du. Kalau gini kan sudah cerah ya. Turunan dari min cos adalah sin. Jadinya integral dari sin u adalah min cos u. Terus ditambah c. Jadi ini adalah yang kita cari. U-nya siapa? U-nya 3x, tinggal ditulis. Contoh selanjutnya, x dikali sin x kuadrat. Kalau ada yang seperti ini maksudnya sin dari x kuadrat ya, bukan sin x yang dikuadratkan. Kalau seperti ini kita nulisnya sin kuadrat x begini. Oke. Kita misalkan u-nya adalah x kuadrat. Mungkin di awal-awal kalian masih coba-coba ya. U-nya saya misalkan x. Oh, ternyata masa depan suram. Gantilah u-nya saya misalkan sin x kuadrat. Wah, suram juga, nggak ada hubungannya dengan si ini. Oke, saya misalkan u-nya adalah x kuadrat. Ternyata masa depan cerah. Jadi u-nya adalah x kuadrat sehingga du-nya adalah 2x dx. Nah, di sini ada x ya, sudah agak cerah ini. Di sini ada x juga. Cuman kalau ini harusnya 2x dx biar sama dengan yang di sini. Biar nggak berubah gimana? Ya dikalikan setengah. Jadi kita tulis setengah ini. Setengah dikali 2. Tuh, kalau ininya sama-sama hilang kan sama masih. Sin x kuadrat dikali x dx. Dikali setengah, biar ini ada 2x dx. Terus di sini sin x kuadrat. Sehingga kita peroleh dia seperti itu. Anti turunan dari sin u adalah min cos u. Sudah. U-nya tinggal disubstitusikan siapa tadi? X kuadrat. Selesai, sudah kita temukan yang diminta. Selanjutnya adalah contoh lagi, contoh 9. Masih integral tak tentu. Dari x pangkat 3 akar dari x pangkat 4 ditambah 11. Coba kalian break atau di pause dulu ya. Yang jadi u kira-kira siapa? Kalau kalian menganggap yang u adalah x pangkat 4 ditambah 11, masa depan cerah ya. Cuman coba di sini pakai mental gitu ya. Nggak usah ditulis, dipikirkan saja. U-nya adalah x pangkat 4 ditambah 11. Lalu setelah itu tulis begini. Ya memang butuh latihan, butuh jam terbang. Makanya sering-sering mengerjakan. Jadi langsung 1/4. 1/4 dari mana? 1/4 itu semula adalah saya taruh di depan ini biar di sini ada 4. Nah, karena apa? Du adalah 4x pangkat 3 dx. Biar ada 4x pangkat 3 dx-nya ini. Dan biar soalnya tidak berubah, saya kalikan dengan 1/4. Lalu ini adalah akar sebenarnya, cuman saya tulis saja sesuai yang di buku, dia pangkat setengah. Boleh saja kalian nulisnya begini. Terus setelah itu ya tinggal kita sederhanakan saja.
Sehingga diperoleh 1/6 dikali itu. Selanjutnya, contoh lagi. Nah, sekarang agak berbeda. Integralnya sekarang adalah integral tentu. Ada batas bawah, batas atasnya. Yang kita misalkan, si U-nya adalah X pangkat 2 ditambah X, sehingga DU adalah 2X ditambah 1 DX. Di sini, ya ini adat ya, dikasih kurung, biar kalau nggak dikasih kurung nanti dikira yang dengan dx itu cuma si satu saja, duanya terlepas. Jadi biasakan kalau kayak begini itu ininya dikurung. Kalau sudah dapat U, sudah dapat DU, kita tuliskan ulang. Dia U-nya adalah X kuadrat ditambah X ini. Ini adalah DU-nya. Kebetulan di sini mudah, tidak harus mengalihkan suatu bilangan ya. Karena DU-nya sudah tertulis di situ, sudah gampang. Sehingga kita tuliskan secara sederhana dia adalah integral. Ini masih integral tak tentu ya. Ini masih integral tak tentu, belum ada batasnya. Kita masih mau menentukan antiturunannya saja. U pangkat setengah atau akar U DU. Nggak perlu susah payah, kalian akan tahu bahwa nilainya dia adalah antiturunannya adalah 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. U-nya adalah X kuadrat ditambah X. Tinggal dimasukkan. Terus kalau sudah ketemu antiturunannya, yang kita lakukan adalah ya menghitung nilai ini. Ini antiturunannya yang sudah kita peroleh dari atas tadi. Batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Kita substitusikan ke antiturunan yang barusan kita dapatkan, kita peroleh ini. Terus jadinya ini. Atau kira-kira nilainya adalah 59,63. Itu nilai yang diinginkan. Banyak sekali contohnya ya. Contoh lagi, contoh 11. Integral tentu lagi. Dan ini dari 0 sampai pi/4. Dari sin pangkat 3 2x. Ini 2x berarti kalau ketemu soal seperti ini masuk begini. Sin pangkat 3 dari 2x dikali cos 2x. Sin pangkat 3 itu bisa kita tulis sin 2x begini. Yang dipangkatkan 3, semuanya yang dipangkatkan. Kita misalkan U-nya adalah sin 2x. Ya, karena ini ditulis begini saja biar gampang. Tuh, nanti jadi kelihatan siapa yang harus dimisalkan. Kayaknya di sini ada cos 2x, di sini ada sin 2x. Nah, ini kayaknya yang penting untuk dimisalkan sebagai U gitu. U-nya adalah sin 2x, DU-nya adalah 2 cos 2x dx. Saya harap ini tidak bingung, ini aturan rantai biasa saja yang perlu dipelajari di kalkulus 1. Sehingga integral tak tentunya adalah ini setengah. Kenapa ada setengah di sini? Karena ada 2 di sini yang kita perlukan. Karena kita perlu 2 di sini. Padahal di soal tidak ada 2 cos gitu ya, tidak ada 2-nya. Jadi biar ada 2-nya kita kalikan dia dengan setengah agar tidak berubah soalnya. Jadi ini bisa aja ini setengahnya ditaruh sini, setengah kali 2. Cuman karena setengah konstanta, dia boleh ke sini. 2 juga boleh Pak, jangan. Ya boleh, cuman ya buat apa? Wong maunya kita 2 cos 2x mau kita sandingkan biar kayak ini kok. Ya boleh saja mau masuk, mau keluar di sini ya enggak apa-apa. Cuman ya buat apa? Oke, ini jadi U, yang itu jadi DU-nya. Terus kita tulis jadi sederhana begini ya, U pangkat 3. U pangkat 3 antiturunannya adalah U pangkat 4/4 ditambah C. Sebenarnya di sini ada kurungnya begini ya. Hanya saja waktu kita eksekusi begini, U pangkat 4/4 ditambah setengah C. Lah setengah C itu juga suatu konstanta. Kalau C-nya sebarang, nanti setengah C-nya bisa jadi sebarang juga. Jadi ya konstanta lain, sebut saja K. Daripada begitu, ya wes nulis begini saja ya enggak apa-apa, tetap halal ya. Sehingga kita peroleh
integral tak tentunya adalah sin pangkat 4 2x dibagi 8 ditambah c. Untuk menentukan integral tentunya, ya ini kita tulis ulang, kemudian ini integral tak tentunya atau anti turunannya, batasnya 0 sampai pi per 4. Kita substitusikan, jadi karena sin 0 itu 0, ya. Sin pi per 4 itu kalau dibuat derajat itu adalah 45 derajat. 45 derajat itu setengah akar 2 sinnya, setengah akar 2. Ini mau dipangkatkan 4, jadinya 1/16 ya, dikali 2 dikali 2 dikali 4, jadinya 1/8. Akar 2 kuadratkan 2, ini bukan 4, jadinya 1/8. 1/8-nya dari situ. Oke, jadi nilainya adalah 1/8. Yang perlu kita bahas ini adalah dua contoh terakhir ini, contoh 11 dan contoh 10 tadi, bahwa prosedur yang kita lakukan untuk menentukan integral tentunya adalah kita lakukan 2 langkah. Yang harus kita lakukan, cari integral tak tentunya dalam X ya, kemudian baru kita gunakan teorema fundamental kalkulus. Jadi ditentukan dulu anti turunannya atau integral tak tentunya, baru kita masukkan ke sini. Kenapa kok nggak bisa langsung ya? Kenapa nggak bisa langsung saya taruh mungkin di sini 0, di sini 4 pi per 4? Kenapa tidak boleh begini? Karena 0 tadi, 0 dan pi per 4 itu batas untuk X. Padahal di sini adalah U, sudah bukan lagi si X. Ya, bukan lagi si X, U-nya adalah ini. Bukan si U-nya adalah sin 2X, bukan X gitu. Jadi mau nggak mau ya harus kita lakukan begitu. Tapi ya kalau kita substitusikan, misalkan tadi U X-nya 0 ya, U-nya sin 2X ya. Saat X-nya 0, X-nya sama dengan 0, maka U-nya sama dengan siapa? Sin 2 dikali 0, ya 0. Saat X-nya sama dengan pi per 4, U-nya siapa? U-nya adalah sin pi per 2, sama dengan 1. Maka ya kita masukkan di sini, cobalah. Dari ini setengah, ini 0, ini 1, ini U pangkat 3 du. Jadi sudah langsung jadi integral tentu seperti itu. Ini sama dengan setengah, atau setengahnya di luar juga boleh lah. Karena ini setengahnya tadi di luar. Setengah, yang ini adalah U pangkat 4 per 4 dari 0 sampai 1. Kalau kita masukkan, ini nilainya adalah 1/8 dikurangi 0 sama dengan 1/8 juga loh, sama. Nah, ternyata memang seperti itu. Nanti ada teoremanya, bukan karena coba-coba ini ya. Ada teoremanya yang mengatakan bahwa kita bisa aja, nggak harus mencari anti turunannya dulu baru pakai teorema fundamental kedua, tetapi langsung kita pakai teorema fundamental kedua. Hanya saja batas bawah batas atasnya harus kita sesuaikan juga. Dan teorema itu adalah ini, aturan substitusi untuk integral tentu. Jadi boleh kita menggunakan yang U tadi, cuman batasnya sekarang diganti dengan GA dengan GB. Asal G siapa? G adalah fungsi yang memiliki turunan kontinu di AB. Kemudian F adalah fungsi yang kontinu di range-nya G. Kenapa begitu? Karena Gx nanti kan, karena Gx punya domain. Ya, si X unsur dari domainnya G. Gx itu menghasilkan range. Jadi G yang banyak itu dia harus bisa masuk F. Kalau nggak bisa masuk F, misalkan ya ada suatu X di mana Gx-nya tidak boleh masuk F, atau Gx-nya bukan unsur dari domainnya F, ya berarti f Gx yang nggak ada
nilainya. Maka di sini f fungsi yang kontinu di range-nya G gitu. Jadi f Gx itu berarti ada nilainya. Buktinya gimana? F adalah suatu antiturunan, suatu, karena antiturunan dari F itu tak hingga banyaknya ya. Maka kalau ngomong antiturunan, F suatu antiturunan dari F. Dengan teorema fundamental kalkulus 2 kita peroleh ini. Kalau batas bawahnya GA, batas atasnya GB, biar nggak bingung. Saya ambil saja ini alfa, ini beta. Loh, jadi satu variabel. Berarti ya sama aja gini, ini alfa, ini beta, kan gitu. Kalau tadi kan AB. Menurut teorema fundamental kalkulus. Ini kita cari antiturunannya, kita masukkan ke sini. Terus ini siapa? Ya si F beta dikurangi F alfa. Atau si betanya tadi GB, ininya GA. Di sisi lain, menurut aturan substitusi yang tadi kita bahas, kita peroleh ini. Ya, kita peroleh ini. Yang tadi aturan rantai dibalik itu tadi loh. Sehingga kalau kita tuliskan ulang, integral dari A sampai B atas f Gx G ini adalah ini. Kenapa? Karena integral tak tentu dari ini adalah itu. Ya wes, berarti ditulis ke sini. Ya. Kan begitu toh? A, B dari suatu fungsi P X dx adalah P, jika P yang dimaksud di sini P kapitalnya adalah antiturunan dari P ini dari A sampai B, kan bilang begitu teorema fundamental kedua kalkulus, sehingga ya saya tuliskanlah di sini. Siapa f Gx dari A ke B tadi adalah f Gb dikurangi f Ga. Kok bisa tahu? Ya saat X-nya saya substitusikan nilai A dan B itu ini. Itu adalah aturan substitusi untuk integral tentu. Aduh, ada contoh lagi. Contoh 12, mungkin kita pakai yang tadi kita bahas ya. Jadi langsung disubstitusikan. Di sini saya memisalkan U-nya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. DU-nya adalah 2 dikali X ditambah 1 dx. Lalu kita buat tadi penyesuaian. Di sini kan batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Kita sesuaikan, saat X-nya 0, U-nya ternyata adalah 6. Kita masukkan ke sini. Saat X-nya 1, U-nya adalah 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 6. 6 ditambah 3 yaitu 9. Sehingga nanti kalau kita membentuk suatu integral tak tentu, integral tentu dengan variabel U, batasnya kita ganti dengan 6 dan 9. Kita ganti 6 dan 9. Tidak perlu lagi 2 langkah kayak tadi. Dan yang kita integralkan sekarang jadi lebih sederhana. U pangkat min 2 atau 1/u kuadrat. Nilainya adalah ini. Mudah saja, saya agak cepat saja. Ketemu nilai 1/36. Kalau bingung, di pause, dipahami. Selanjutnya, waduh ada berapa ini contohnya ini ya? Contoh 13, tentukan itu. Oke, nggak usah saya baca satu-satu. Tebak siapa yang jadi U. Yang jadi U adalah akar X, sehingga DU 1/2 akar X dx. Kita jalankan sebagaimana biasanya. Di sini saya perlu 2 karena di sini perlu setengah ya, setengah dikali 1 akar X. Nah, setengahnya enggak tersedia di sini. Ya, kita buat saja di sini setengahnya. Cuman biar soal tidak berubah, kita kalikan 2. Karena 2 konstanta bisa ditaruh di depan menurut sifat liniernya integral tentu. Oke. Sehingga kita peroleh seperti itu. Nah, kita sederhanakan menjadi cos U DU, cos U di anti turunannya, cos U adalah sin U. Jadi kita eksekusi begini, 2
Sin U 2-nya boleh di luar karena ininya di luar ya. Harusnya 2-nya di luar. Sin U, terus saya substitusikan untuk U-nya pi/3 dan pi/2. Sehingga kita peroleh ini. Cakep, 2 dikurangi akar 3. Oke, mantap. Awas kalau contoh lagi. Iya, contoh lagi. Contoh 14. Cuman di sini contohnya agak unik ya, agak unik. Berikut adalah grafik fungsi, yang ini maksudnya. Grafik fungsi f yang turunan ketiganya kontinu. Jadi dia punya turunan ketiga, turunan ke-1, kedua, ketiga dia punya. Garis putus-putus ini menyatakan garis singgung dari f. Ini si f-nya. Di titik 5,1, di titik 1,1. Berdasarkan gambar, kita harus menentukan apakah nilai-nilai berikut ini positif, negatif, atau 0. Jadi ini soal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mana bedanya? Ini turunan pertama, ini turunan kedua, ini turunan ketiga. Gimana bisa kita jawab? Kan nggak tahu turunan pertamanya siapa. Ya tinggal F diturunkan. Loh, kita kan nggak tahu siapa F-nya, cuma dikasih tahu grafiknya. Terus gimana bisa jawab ya? Yang pertama dulu. Yang jelas integral tentu dari 1 sampai 5 atas F ini pasti dia positif. Kenapa kok dia pasti positif? Karena lihat tuh, si fx-nya di atasnya sumbu x semua. Jadi pasti luasan ini bernilai positif. Jadi dia positif, alasannya karena itu. Yang kedua, nah turunan ini gimana ini? Tidak perlu repot-repot. Kita sudah punya teorema fundamental kedua kalkulus. Caranya ini adalah F5 dikurangi F1. Kok bisa? Karena si F ini anti turunan dari F aksen. Tahu kan? F yang ini F adalah anti turunan dari F aksen. Padahal tadi menurut teorema fundamental kalkulus 2 ini kan sama dengan F5 dikurangi F1. F-nya siapa? Anti turunan dari si F kecil ini. Nah, F5. Siapa F5? 1. Dari mana tahu? Lah ini tulisannya. Titik ini adalah 5,1. Berarti 5 dipasangkan dengan 1. F1 siapa? 1 juga karena ini titik 1,1. Sehingga 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Waduh. Mantap ya ternyata. Meskipun kita nggak tahu fungsinya, kita nggak tahu turunannya, tapi kita tahu nilai integralnya dari 1 sampai 5. Bagaimana dengan turunan kedua? Turunan kedua begini. Oke. Terus anti turunannya apa? Integral tentunya berarti kan ini ya, FA kayak tadi FB dikurangi FA begini toh tadi. Dan turunan pertama dari F itu merupakan anti turunan dari turunan keduanya F. Oke. F turunan pertamanya 5 adalah 0. Dari mana tahu? Ini garis singgungnya adalah berubah garis horizontal. Artinya kemiringannya 0. Kemiringan garis singgung di suatu titik adalah turunan pertama dari suatu fungsi tersebut di titik itu. Berarti kan 0. Terus yang ini garis singgungnya adalah ini. Melewati 0,2 dan 2,0. Kemiringannya berarti berapa? Ya min 1, delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya adalah 0 dikurangi 2, delta X-nya adalah 2 dikurangi 0, yaitu min 1. Jadi 0 dikurangi min 1 sama dengan 1. Ketemu nilainya. Bagaimana dengan turunan yang ketiga? Seperti halnya yang tadi, kita lihat di turunan kedua. Turunan pertama adalah kemiringan garis singgung. Turunan kedua adalah kecekungan. Kalau kita lihat di sini menurut kalkulus 1 dulu, ini kan kecekungannya positif ya, karena cekung ke atas begini. Cekung ke atas, dia positif dan sangat cekung. Semakin cekung, nilainya semakin besar, positif dan besar. Sedangkan di sini ini sebenarnya saya kalau harus meniru di buku kalkulus asli itu ini arahnya ke sini, cekungnya ke bawah. Cuman
I did my best ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengarang fungsinya. Ketemunya di sini itu ya ini kayak lurus, kayak curve up begini, kayak dia itu cekung ke atas begitu ya. Kalaupun dia cekung ke atas, dia kecekungannya pasti sangat kecil. Artinya dia kan lebar begini, kecekungannya kecil. Kalau dibandingkan dengan yang di sini, lebih besar yang di sini. Sehingga kalau mereka saya kurangkan, nilainya pun pasti positif. Kenapa harus saya ngarang fungsi ini ya? Kenapa harus saya ngarang? Kenapa nggak langsung copy paste dari buku saja? Ya selain karena idealisme, saya juga ingin menunjukkan ini. Nah, ini adalah kalau saya tahu fungsinya kan saya tahu turunan-turunannya. Jadi untuk menjawab yang nomor 2 ini kita lihat apakah dia turunannya apakah dia integral tentunya di 1 sampai 5 adalah 0. Kalau kita lihat di sini ya. Ngira-ngira aja ini ya, ini enggak saya tampilkan semuanya. Kayaknya yang di bawah kurva ini mungkin ke sini ya, agak panjang. Kayaknya yang di bawah kurva ini memang besarnya sama dengan yang di atas. Bukan di atas kurva. Yang di bawah kurva yang di sini, di bawahnya sumbu X sama dengan di bawahnya kurva yang di atasnya sumbu X. Kalau ngomong di bawah kurva itu seringkali begini ya. Jadi ini di bawah kurva itu yang ini. Ya ini juga ngomongnya di bawah kurva, artinya antara kurva itu dengan si X gitu. Jadi jangan bingung tentang itu. Bagaimana yang nomor 3 dari 1 sampai 5? Ini negatif ya, enggak tahu ininya sampai berapa, enggak saya tunjukkan ya. Yang 5-nya ini tinggi sekali, ini kurang lurus, tinggi sekali. Jadi nilainya bedanya adalah 1. Ini secara gambar, nggak perlu dipercaya. Yang perlu dipercaya adalah yang hitungannya. Sedangkan yang terakhir, yang turunan ketiga tadi nggak tahu ya ini gambarnya gimana. Yang jelas sepertinya integral tentunya dia positif. Karena itu tinggi sekali ini. Entah ini nyampainya di mana. Yang di atas lebih banyak daripada yang di bawah ini. Oke. Itu salah satu kesaktian dari teorema fundamental kedua kalkulus. Sifat kerennya begitu. Kita bisa menghitung nilai integral tentu, tetapi tanpa harus tahu fungsinya itu apa. Yang kita tahu cuman sifat turunan tersebut atau bukan sifat ya, nilai dari fungsi tersebut di ujung-ujungnya. Selanjutnya adalah laju perubahan terakumulasi. Beberapa subbab terakhir ini kita akhiri dengan pembahasan di fisika ya. Di fisika selalu begitu. Mulai dari beberapa subbab sebelumnya. Contoh 15, ini contoh terakhir. Air yang berada di tangki dengan volume 55 galon bocor dengan debit air itu V aksen T itu. Kalau debit kan berarti laju volumenya berkurang gitu ya. Karena dia bocor, 11 dikurangi 1,1 T. T-nya dalam jam, V-nya dalam galon. Saya nggak mengkonversi dalam liter karena nanti ya repot juga mengkonversi, terus daripada ribet langsung saja kita sesuai dengan yang ada di buku. Selain karena memang kita juga harus terlatih untuk menyelesaikan soal apapun satuannya, mau galon, mau inci, mau depa, mau jengkal gitu ya. Itu harus bisa diselesaikan. Awalnya tangki tersebut penuh, berarti volume awalnya berapa? 55 galon karena tangkinya penuh. Berapa banyak air yang bocor? Berapa itu kok kayak hitungan ya, 1, 2, 3. Dalam galon tentu saja ya. Antara T sama dengan 3 sampai T sama dengan 5 dalam jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga hanya tinggal 5 galon saja di tangki?
Kalau kita definisikan dulu biar gampang, VT adalah banyaknya air yang bocor selama T jam. Ya. Kenapa? Karena kita disediakan oleh soal adalah kecepatan atau debit air bocor itu ini. Jadi ini bukan volume yang tersisa kan? Ini adalah volume air yang bocor segini. Ya sudah, kita sesuaikan. VT merupakan banyaknya air yang bocor selama T jam. Yang untuk menjawab yang A, banyaknya kebocoran antara 3 sampai 5 adalah luas daerah di bawah kurva dari si V aksen. Ini sudah kita bahas di subbab sebelumnya ya tentang ini. Ini kan fungsi linear saja ya, itu suatu ya cuma trapesium nantinya. Sehingga kita hitung integral tentunya V5 V begini dikurangi V3 atau integral tentu dari 3 sampai 5 atas V aksen T dt. Jadinya adalah ini. Nilainya adalah 13,2 sehingga antara 3 sampai 5 bocornya adalah 13,2 galon. Untuk menjawab yang B, yang harus kita lakukan adalah menghitung ini. Misalkan T1 adalah waktu di mana tinggal 5 galon saja di dalam tangki. Jadi VT1 dikurangi V0 adalah ini 0, ini T1. Setelah itu saya masukkan 50 dikurang. Kenapa 50? Karena ini kan penuhnya 55. Kalau sisa 5 berarti kan yang keluar 50. Kayak pelajaran SD. Oke, jadinya adalah ini. Lanjut saja. Ketemu karena ini fungsi ini kan kuadratik saja, gampang saja pakai formula kuadratik gitu ya. B plus minus itu akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ketemu T1-nya adalah 10 dikali 11 plus minus akar 11 per 11. Di sini kita ambil yang minus. Kenapa kita ambil yang minus? Karena saat T sama dengan 10, airnya sudah habis. Dari mana tahu? Kalau kita buat ini ya, ini 10 gini. Ini 10. Artinya ini kan 10. Yang di sini 10. Ini 10 kuadrat adalah 100. Min 50 ditambah 110 dikurangi yang di sini adalah 110 per 2. 50-nya enggak ikut, yang ininya enggak ikut. Yang ini adalah 55. Jadi yang segini saja ini kalau T1-nya sama dengan 10, dia nilainya 55. Artinya yang keluar sudah 55 galon, sudah habis. Jadi pasti tersisa 5 galon itu ya T-nya kurang dari 10. Jadi kita ambil yang negatif. Alasannya mengambil yang negatif adalah itu ya. Oh, alhamdulillah sudah selesai. Itu dia tadi teorema fundamental kedua kalkulus. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, teorema nilai rata-rata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.